Saya baru mulai mempelajari ragdoll secara serius kurang dari 10 tahun yang lalu. Ras ini baru dikembangkan oleh para breeder dan baru menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir. Pertama kali saya melihat kucing ragdoll adalah di sebuah cat show di Tiongkok. Saya sangat kagum dengan bulunya yang indah dan sangat fluffy. Bulunya bahkan terlihat lebih fluffy daripada kucing Persia dengan rambut yang panjang serta lapisan bawah bulu yang tebal dan sangat lembut. Saat saya kembali ke Amerika Serikat untuk menghadiri World Cat Show, saya bertemu dengan salah satu breeder asli yang ikut mengembangkan ras ragdoll. Mereka memperlihatkan kepada saya seekor ragdoll nasional winner milik mereka, dan saya benar-benar terkesan. Saat itulah saya menyadari perbedaannya. Bulunya tidak sepanjang ragdoll yang saya lihat di Tiongkok. Kucing ini memiliki lebih banyak guard hair dan bulu semi panjang, bukan bulu panjang seperti kucing Persia. Saat itulah saya mulai mempelajari ragdoll secara serius. Saya belajar bahwa bulu ragdoll yang sesuai standar harus memiliki karakteristik tertentu. Menurut Anda seperti apa? Jika bulunya terlalu fluffy, kucing tersebut justru akan kehilangan poin dalam penilaian. Banyak orang mengira semua ragdoll seharusnya terlihat seperti ragdoll dari Tiongkok karena ras ini sangat populer di sana. Mereka terkenal di Instagram dan sering menampilkan ragdoll dengan bulu yang sangat tebal serta wajah yang datar hingga terlihat hampir seperti persilangan antara Persia dan ragdoll. Namun tampilan seperti itu sebenarnya bukanlah standar ras menurut CFA. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa ragdoll CFA yang benar menurut standar ras. Saya juga akan membagikan cara grooming ragdoll yang tepat untuk menonjolkan keindahan alaminya, bukan membuatnya terlihat seperti ras yang berbeda. Mari kita mulai dengan tabel penilaian CFA. Bulu memiliki bobot 20% dari total nilai, sedangkan warna bulu memiliki bobot 10% lagi. Jadi, totalnya mencapai 30% dari keseluruhan penilaian, bahkan lebih tinggi daripada kucing Persia yang bobot penilaian bulunya hanya 10%. Itulah sebabnya bulu ragdoll yang sesuai standar sangatlah penting. Bulu ragdoll yang benar harus memiliki banyak guard hair dan panjang yang sedang. Dengan kata lain, bulunya harus semi panjang dengan lapisan guard hair yang melimpah. Bulu ragdoll yang sesuai standar harus memiliki sangat sedikit lapisan bawah bulu woolly undercoat. Seperti yang bisa Anda lihat, standar CFA memberikan poin untuk bulu yang semi panjang, memiliki banyak guard hair, dan sangat sedikit woolly undercoat. Karena inilah tipe bulu yang sesuai standar, kita tidak ingin melakukan grooming hingga bulunya terlihat terlalu fluffy atau mengembang. Karena itu justru bertentangan dengan standar. Sebaliknya, kita ingin bulunya terlihat berkilau, halus seperti sutra, memiliki bobot yang baik, dan jatuh mengalir dengan indah. Dalam hal warna dan pola, CFA membagi ragdoll ke dalam 6 kelas yang berbeda. Salah satu ciri paling menawan dari ragdoll adalah color point-nya. Mirip seperti pada kucing Persia Himalaya. Namun, ragdoll memiliki hidung yang lebih panjang dan profil wajah yang lebih alami. Seal point dan blue point adalah dua warna ragdoll yang paling populer. Inilah berbagai warna ragdoll. Seal point dan blue point adalah yang paling populer. Jika kucing memiliki pola tabi, maka disebut lynx point. Misalnya seal lynx point. Garis putih di tepi telinga serta pola tabby tersebut membuat tampilannya semakin menawan. Dipadukan dengan mata biru besar berbentuk oval. Tidak heran jika ragdoll menjadi salah satu ras kucing yang sangat cantik dan begitu dicintai. Selanjutnya adalah kepala, yang memiliki bobot 40% dari total nilai. Kepala ragdoll harus membentuk segitiga yang lebar dan seimbang. Telinganya harus memiliki ujung yang membulat dan dipasang berjauhan di kedua sisi kepala. Salah satu ciri ragdoll yang paling menonjol adalah matanya yang berwarna biru cerah dan berbentuk oval. Matanya harus berbentuk oval, bukan bulat. Profil wajah harus memiliki lengkungan yang lembut, bukan datar atau terlalu ekstrem. Dagu harus kuat dan berkembang dengan baik sejajar dengan moncongnya. Dagu yang lemah atau berbentuk V akan kehilangan poin dalam penilaian. Selanjutnya adalah tubuh. Ragdoll harus memiliki tubuh yang panjang, berbentuk persegi panjang, dengan ekor yang panjang, serta kaki yang proporsional dan seimbang. Tubuh yang pendek, kaki yang pendek, atau ekor yang pendek tidak sesuai dengan standar dan dapat mengurangi poin dalam penilaian. Ragdoll sebenarnya cukup mudah dirawat karena biasanya memiliki sangat sedikit noda air mata. Mereka juga cenderung tetap lebih bersih saat makan dan tidak mudah mengotori area wajah seperti kucing Persia. Perawatan hariannya sangat sederhana, cukup bersihkan wajah, area mata, dan dagu setelah makan menggunakan eye and facial cleanser, lalu selesai. Jika bulu pada kaki depan menguning akibat digunakan untuk membersihkan wajah setelah makan, cukup bersihkan area tersebut dengan eye and facial cleanser.
Pembersihan secara rutin dapat membantu menjaga bulu tetap terlihat lebih cerah dan bersih. Ragdoll tidak perlu dimandikan terlalu sering karena mereka tidak memiliki lapisan woolly undercoat yang tebal seperti kucing Persia. Selama musim pameran, memandikan ragdoll setiap 2 minggu sekali adalah yang paling ideal. Untuk kucing peliharaan, sebulan sekali biasanya sudah cukup meskipun kondisi bulunya mungkin tidak akan terlihat maksimal. Jika Anda ingin bulunya tampil indah dengan kualitas seperti show cat, disarankan untuk memandikannya setiap 2 minggu sekali. Perawatan hariannya sangat sederhana, bersihkan noda air mata, lalu sisir bulunya. Sebelum menyisir, semprotkan grooming spray ke seluruh bulu dan ratakan perlahan menggunakan tangan. Setelah itu, sisir mulai dari ujung bulu hingga ke akar. Cara ini membantu menjaga guard hair tetap kuat, berkilau, dan halus tanpa menjadi kering atau kasar. Jika Anda berencana mengikuti cat show bersama ragdoll atau Anda seorang groomer yang menginginkan hasil akhir yang profesional, hanya menggunakan sampo dan kondisioner saja tidaklah cukup. Untuk menghasilkan bulu yang indah dengan guard hair yang halus, jatuh mengalir, dan memiliki bobot yang tepat, kami menggunakan proses grooming 8 langkah. Siapkan pena Anda, dan mari kita mulai. Ragdoll adalah ras yang berkembang secara perlahan, termasuk pertumbuhan bulunya. Bulunya tumbuh dengan lambat dan membutuhkan waktu untuk mencapai panjang maksimalnya sehingga membuat proses grooming dan membangun kualitas bulunya menjadi cukup menantang. Saya pernah memelihara kucing Persia yang bulunya menjadi sangat fluffy hanya dalam waktu 3 bulan. Namun, pada ragdoll tidak sesederhana itu. Jika tidak dirawat dengan benar, tidak di-grooming menggunakan teknik yang tepat, atau tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan, bulunya tidak akan pernah mencapai potensi terbaiknya. Hari ini, saya akan membagikan semua yang perlu Anda ketahui untuk membantu ragdoll Anda mengembangkan bulu yang indah dan sehat. Mari kita mulai dengan langkah 1. Bersihkan wajah secara menyeluruh. Karena wajah yang terawat dengan baik membantu bulu terlihat lebih penuh dan dapat meningkatkan penampilan keseluruhan. Gunakan hypoallergenic shampoo untuk membersihkan wajah dengan lembut, lalu bilas hingga bersih menggunakan air agar tidak ada sisa sampo yang tertinggal. Langkah 2 adalah menghilangkan noda kuning. Ragdoll memiliki banyak bulu berwarna putih, sehingga menjaga bulunya tetap cerah sangatlah penting. Campurkan whitening shampoo, bling bling powder, dan balancing powder dengan perbandingan yang sama, lalu tambahkan air hingga menghasilkan busa yang melimpah. Oleskan busa pada bulu yang sudah dibasahi dengan fokus pada area yang memiliki noda kuning, lalu ratakan ke seluruh tubuh. Setelah itu, bilas hingga bersih menggunakan air agar semua sisa produk benar-benar terangkat dari bulu. Langkah 3 adalah menghilangkan minyak berlebih. Ragdoll dapat memiliki bulu yang cukup berminyak. Campurkan degreasing cream dan skincare shampoo dengan perbandingan 1:1, encerkan dengan air, lalu aplikasikan ke seluruh bulu sambil dipijat dengan lembut. Setelah itu, bilas hingga bersih menggunakan air. Langkah 4, jika setelah langkah 3 bulu masih terasa berminyak, mandikan kembali menggunakan skincare shampoo yang telah diencerkan. Langkah ini membantu menghilangkan sisa minyak yang masih tertinggal sehingga bulu terasa lebih bersih dan segar. Langkah 5 adalah penggunaan kondisioner. Campurkan 15 ml kondisioner dengan air, lalu tuangkan secara merata ke seluruh bulu. Setelah itu, bilas hingga bersih menggunakan air. Langkah 6 adalah perawatan menggunakan balancing powder. Campurkan balancing powder dengan air, lalu tuangkan secara merata ke seluruh bulu dan bilas hingga bersih. Langkah ini membantu membuat guard hair lebih berkilau, menghilangkan sisa produk, menjaga kulit tetap sehat, dan membantu bulu tumbuh lebih lebat. Campurkan balancing powder dengan air, lalu tuangkan secara merata ke seluruh bulu dan bilas hingga bersih. Langkah ini membantu membuat guard hair lebih berkilau, menghilangkan sisa produk, menjaga kulit tetap sehat, dan membantu bulu tumbuh lebih lebat. Jika kucing Anda mengalami ringworm, usapkan skin and ear cleanser pada area kulit yang terinfeksi sekali sehari selama 7 hari. Ini dapat membantu mengatasi infeksi tersebut. Formulanya aman meskipun dijilat oleh kucing. Mengandung antibiotik tetapi tidak menggunakan ketoconazole sehingga lebih lembut bagi hati dan ginjal. Selain itu, produk ini juga aman digunakan untuk anak kucing. Langkah 8 adalah mengeringkan dan menyempurnakan bulu. Sebelum mulai mengeringkan dengan blower, semprotkan grooming spray secara tipis ke seluruh bulu, lalu ratakan perlahan menggunakan tangan. Kemudian gunakan blower dengan pengaturan rendah hingga sedang dan udara hangat, lalu keringkan bulu secara perlahan hingga benar-benar kering.
Ini membantu guard hair tetap halus dan lembut tanpa menjadi kusut atau terlalu kering. Grooming spray juga membantu mempercepat proses pengeringan, sehingga grooming menjadi lebih cepat, lebih nyaman bagi kucing, dan memberikan hasil akhir yang terlihat profesional. Grooming spray dapat digunakan setiap hari sebelum menyisir. Cukup semprotkan tipis ke seluruh bulu, ratakan perlahan menggunakan tangan, lalu sisir mulai dari ujung bulu hingga ke akar. Penggunaan setiap hari membantu melindungi dan menjaga guard hair, sehingga tetap lembut, halus, dan penuh. Hal ini sangat penting untuk ragdoll karena standar ras mengharuskan guard hair yang banyak dan undercoat yang sangat sedikit. Penggunaan secara rutin membantu menjaga bulu tetap terlihat seperti baru selesai di grooming, tetap harum, serta mendukung pertumbuhan guard hair yang tebal dan halus sesuai standar ras CFA. Sekarang mari kita membahas kesehatan ragdoll. Salah satu topik yang banyak dibahas oleh para breeder ragdoll di Amerika Serikat adalah kesehatan saluran kemih. Sudah cukup banyak penelitian yang dipublikasikan mengenai hal ini, sehingga saya pun menjadi penasaran dan ingin mempelajarinya lebih dalam. Sebagai seorang breeder, saya juga merasa khawatir. Karena itu, saya meluangkan waktu untuk membaca berbagai penelitian agar lebih memahami apa yang sebenarnya terjadi. Lalu, apa yang saya temukan? Mari kita lihat lebih dekat apa yang kita ketahui tentang masalah saluran kemih pada ragdoll. Karena ragdoll merupakan ras berukuran besar, mereka sering makan lebih banyak tetapi tidak selalu minum cukup air. Banyak pemilik juga memberikan camilan freeze dried tanpa menambah asupan air. Ketika urin menjadi terlalu pekat dan pH tidak seimbang, kristal dapat terbentuk dan berkembang menjadi batu kandung kemih. Ragdoll mungkin lebih rentan karena cenderung kurang aktif, berkepribadian tenang, dan sensitif terhadap stres. Oleh karena itu, menjaga asupan air sangat penting untuk membantu menjaga kesehatan saluran kemih. Saya mengetahui hal ini dari pengalaman pribadi. Selama bertahun-tahun menjadi juri cat show, saya melihat banyak ragdoll. Meskipun dikenal tenang dan lembut, mereka ternyata cukup sensitif terhadap stres. Bahkan, tidak sedikit yang meninggalkan beberapa cakaran di tangan saya saat sedang dinilai. Stres juga berperan penting dalam kesehatan saluran kemih. Saat kucing mengalami stres, kandung kemih dapat mengalami peradangan yang memicu masalah saluran kemih. Karena itu, mengelola stres sama pentingnya dengan memberikan nutrisi yang tepat dan memastikan kucing minum cukup air. Bagaimana cara mengetahui apakah kucing Anda memiliki masalah saluran kemih? Waspadai seringnya buang air kecil yang sedikit, sering ke kotak pasir, buang air kecil di luar kotak pasir, darah pada urin, atau tanda-tanda rasa tidak nyaman saat buang air kecil. Bagi kucing jantan, mengejan saat buang air kecil atau tidak bisa buang air kecil adalah hal yang sangat serius. Jika Anda melihat ada darah di urin atau kucing, Anda tidak bisa buang air kecil, segera bawa ke dokter hewan karena ini bisa menjadi keadaan darurat medis. Hidung yang tampak pucat terkadang sulit diartikan. Jika kucing merasa kedinginan, hidungnya mungkin terlihat lebih pucat dari biasanya. Sebaliknya, hidung kucing seringkali menjadi lebih merah muda atau lebih kemerahan saat tubuhnya terasa hangat. Karena itu, warna hidung saja tidak selalu menjadi tanda yang dapat diandalkan untuk menilai apakah kucing sedang sakit dan seringkali sulit untuk dievaluasi. Memeriksa warna gusi seringkali lebih mudah. Jika gusi terlihat pucat atau kekuningan, segera periksakan ke dokter hewan. Namun, untuk batu saluran kemih atau masalah saluran kemih, yang paling penting adalah memperhatikan perubahan pada kebiasaan buang air kecil kucing Anda. Itulah sebabnya pemilik kucing perlu memperhatikan kebiasaan setiap kucing saat menggunakan litter box, terutama jika memelihara beberapa kucing, karena perubahan pada salah satu kucing bisa saja terlewat. Sayangnya, setelah masalah saluran kemih terjadi, pemulihannya sulit diprediksi dan dapat kambuh kembali. Karena itu, kesehatan saluran kemih merupakan hal yang sangat penting bagi pemilik ragdoll. Ada beberapa cara untuk membantu mencegah masalah ini. Salah satu yang terpenting adalah memastikan kucing Anda minum air yang cukup. Di sebuah cattery di Amerika Serikat yang pernah saya kunjungi, mereka memberikan daging mentah sebagai pengganti makanan kering dan kucing-kucing mereka tidak pernah mengalami batu saluran kemih. Untuk kucing show, mereka memberikan daging mentah dengan mencampurkannya dengan pink pawpaw chicken soup and egg yolk protein, dapat dicampurkan dengan daging segar. Tambahkan 1 cangkir air, lalu aduk hingga menjadi makanan yang lembut, creamy, dan berkuah. Cara ini membuat kucing lebih mudah makan, sekaligus membantu meningkatkan asupan air.
Daging sudah mengandung kelembapan dan tambahan air membantu tubuh mendapatkan lebih banyak cairan. Ragdoll terkadang cukup pemilih sehingga cara ini sangat baik untuk membantu mereka makan dan minum lebih banyak. Untuk waktu makan berikutnya, Anda dapat menggantinya dengan Pink Pawpaw suplemen nomor 3 yang mengandung lobster dan probiotik. Formula ini membantu mendukung sistem kekebalan tubuh serta membantu tubuh mencerna dan memanfaatkan protein dengan lebih baik. Jika kucing mendapatkan cukup protein di setiap waktu makan, mereka cenderung merasa lebih kenyang sehingga tidak terlalu sering mengonsumsi makanan kering atau camilan freeze-dried. Makanan tersebut mengandung sangat sedikit air sehingga tubuh harus bergantung pada asupan air yang sudah diminum kucing. Karena banyak ragdoll memang cenderung minum lebih sedikit. Terlalu sering mengandalkan makanan kering dapat meningkatkan risiko masalah saluran kemih dan ginjal seiring waktu. Jika ingin memberikan camilan, Anda juga bisa membuatnya sendiri. Cukup campurkan salah satu suplemen Pink Pawpaw dengan air, lalu berikan langsung dari tangan atau menggunakan sendok. Semua formulanya dirancang agar lezat, sehingga sebagian besar kucing menyukainya. Cara ini membantu kucing minum lebih banyak air sekaligus mendapatkan nutrisi tambahan. Ragdoll merupakan ras yang berkembang secara perlahan. Dibutuhkan setidaknya 3 tahun hingga bulu, otot, rahang, dan struktur tulangnya berkembang sepenuhnya. Untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, saya merekomendasikan Pink Pawpaw Bone, Coat and Skin Support Supplement nomor 4. Formula ini membantu mendukung tulang yang kuat, kulit yang sehat, dan pertumbuhan bulu, sekaligus membantu membentuk guard hair yang lebih kuat, tubuh yang berkembang dengan baik, serta ekor panjang, dan tubuh kokoh yang menjadi ciri khas ragdoll. Untuk mendapatkan penampilan ragdoll yang manis dan anggun, nutrisi yang baik sangatlah penting. Nutrisi yang tepat membantu mereka tumbuh menjadi kucing yang indah dengan ukuran dan struktur tubuh yang sesuai dengan usianya. Ragdoll juga sensitif terhadap stres. Anda mungkin akan melihat bahwa saat dibawa keluar rumah atau berada di lingkungan baru, mereka dapat dengan cepat merasa tidak nyaman dan gelisah. Karena itu, saya merekomendasikan Pink Pawpaw Immunity Booster Supplement nomor 2. Formula ini membantu mendukung sistem kekebalan tubuh, membuat kucing lebih rileks, dan membantu mereka beradaptasi lebih mudah dengan lingkungan baru. Dan jangan lupa untuk selalu mendorong kucing Anda minum air yang cukup. Hari ini kita telah membahas banyak hal. Bagi Anda yang tidak mengikuti cat show, tetapi tetap ingin kucing Anda tumbuh cantik, sehat, dan berkembang dengan baik, Anda dapat mengikuti langkah-langkah yang sama di rumah. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk memotret kucing Anda dan mengirimkannya kepada kami. Kami dengan senang hati akan memberikan saran. Anda dapat menghubungi kami melalui www.pinkpawpaw.com atau Facebook Pink Pawpaw Thailand. Bagi Anda yang tinggal di luar negeri, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami dapat mengirimkan produk kami ke negara Anda. Terima kasih telah mempercayakan Pink Pawpaw untuk merawat si kecil di rumah. Saya dari Pink Pawpaw. Sampai jumpa.